Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Freddy Damanik mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Freddy Damanik datang ke Polda pada Kamis pagi bersama dengan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan. Mereka diperiksa atas laporan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Freddy dan Andi Kurniawan diperiksa sebagai saksi atas perkara tersebut setelah naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara. Total ada 4 laporan tentang hal yang sama yang seluruhnya naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Hari ini adalah pemeriksaan pertama secara serempak dari pihak pelapor dan saksi-saksinya. Nah, saya salah satu saksi yang diajukan oleh pelapor. Ya tadi saya mulai sekitar jam 10 lewat sampai keluar ini jam 4, berarti lebih kurang berapa ini? 6 jaman lah ya, 6 jam setengah. Kurang lebih tadi 42 pertanyaan lah sama identitas. Kalau ditanya banyaknya tadi, aduh sampai pegel saya, ada 33 halaman lah. 33 halaman, tanda tangan saya kali berapa tadi kawan? 24. Kali 25 rangkap. Nah saya lihat sih penyidik dalam hal ini memang profesional, pruden dan sangat hati-hati ya. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, 1 minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga saat ini masih misteri. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan Yuda Nugraha menyatakan harapannya agar kasus ini segera terungkap oleh pihak kepolisian. Pihak Kemenlu sendiri membantu proses pemulasaran jenazah. Cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar menyampaikan berduka cita sejak awal dan mereka sudah membantu dalam proses pemulasaran jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi tertunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga mendalami penyelidikan patologis terhadap organ tubuh. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang.
Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Berbagai spekulasi berkembang di publik. Apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Sementara itu menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri karena kondisi seseorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Ia meyakini pasti ada kebocoran barang bukti yang bisa diselidiki. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta 8 Juli lalu ini. Polisi harus segera mengungkap pelaku dan mencari tahu motif di balik kasus. Meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya, dan kemudian kita tahu motifnya apa. Publik pun berharap kepolisian bisa segera menyelesaikan dan mengungkap yang sebenarnya dari peristiwa meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Laboratorium forensik dan juga penelitian yang dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik keren. Kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sudah bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Kira-kira berapa lama Pak Kapolri? Kira-kira berapa lama Pak?